Halo semuanya, teman-teman dari Peduli KS_UA. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi para pendengar semua. Apa kabar nih kalian semua yang udah setia mantengin terus akun Peduli KS_UA ini? Gimana-gimana, kontennya menarik-menarik bukan? Nah, kali ini kami akan memberikan jenis konten baru nih dalam bentuk podcast. Podcast kali ini tentunya juga akan membahas tentang kekerasan seksual bersama narasumber kita. Boleh Kak Ripa diperkenalkan dulu? Halo semua sahabat peduli kekerasan seksual @peduli KS_UA. Aku Putri Rifana Hidayah dari jurusan Hubungan Internasional 2020 Universitas Sriwijaya Palembang. Kalian bisa panggil aku Ripa dan jangan lupa ya follow Instagram aku @akuripa_. Nah, di kesempatan hari ini aku dipercayakan sebagai narasumber untuk membahas kasus kekerasan seksual oleh teman-teman dari Unair nih. Ya nggak, Hana? Iya nih, aduh aku minta Kak Ripa kenalan jadi lupa kenalan sendiri ya. Ini aku mau perkenalkan diri dulu, nama aku Hana Spasadida dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, angkatan 2021 yang akan menjadi MC di podcast kali ini nih. Nah ini Kak Ripa, kita mau langsung mulai aja kali ya podcastnya. Ya, kita langsung mulai aja ya. Oke, ini nih, aku mau tahu nih, menurut Kak Ripa, kekerasan seksual itu tuh apa sih, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu seperti apa gitu? Oke, Hana. Jadi, menurut aku sendiri nih ya, kekerasan seksual itu perbuatan merendahkan, menghina, bahkan menyerang terhadap anggota tubuh, terhadap nafsu perkelaminan atau hasrat seksual seseorang. Dan biasanya mereka itu mengarah ke fungsi reproduksi secara paksa dan dilakukannya bukan karena sama suka, tapi seperti pemaksaan gitu. Nah, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual sendiri itu bukan cuma kasus pemerkosaan ya, tapi sebenarnya ada banyak kayak seperti eksploitasi seksual, pelecehan seksual, intimidasi seksual, lalu pemerkosaan yang sering kita dengar, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, dan masih ada beberapa bentuk lainnya. Wah, banyak banget ya ternyata bentuk-bentuk kekerasan seksual. Ini selama ini aku taunya nih cuma kayak pemerkosaan aja. Ternyata kalau aborsi gitu-gitu juga termasuk kekerasan seksual ya, Kak? Ya, sebenarnya banyak kasus kekerasan seksual itu. Tapi yang seringnya orang-orang ngira tuh kayak pemerkosaan aja kan ya. Ya. Dan juga di tilik publik itu cuma pemerkosaan kayak wah banget. Padahal sebenarnya pemaksaan aborsi, kontrasepsi, pelacuran itu tuh juga termasuk kekerasan seksual. Oh, jadi ada ilmu baru nih ya. Terus ini nih, menurut Karita tuh apa yang mendasari seseorang bisa jadi pelaku kekerasan seksual atau bahkan jadi korbannya gitu? Oke, kita bahas dari pelakunya dulu ya. Ya. Biasanya pelaku dari kekerasan seksual itu mempunyai kuasa yang lebih tinggi. Jadi ketika ada dua orang, satu memiliki kuasa, yang satu lagi di bawahnya, itu biasanya mudah untuk terjadi kekerasan seksual. Udah ada atasan kan, lalu dari si korbannya tadi nggak ada berdaya buat ngelawan, makanya terjadi kasus kekerasan seksual. Mudahnya pemerkosaan terjadi itu biasanya karena adanya ketimpangan posisi, ketimpangan kedudukan antara si pelaku dan si korban. Lalu ada lagi, biasanya si pelaku ini punya masalah seksual, kayak ereksi, ejakulasi dini. Nah, kalau misalnya itu udah kambuh ya, bahasanya tuh. Kayak kalau misalnya udah kambuh, ya udah. Kalau misalnya dilihatnya orang ini lemah, orang ini bisa dijadiin sasaran, udah bakal terjadi kasus kekerasan gitu. Sama kayak pemaksaan aborsi, biasanya kan terjadi di antara pasangan-pasangan muda kan ya, Hana ya? Iya, benar-benar. Nah, kalau di pasangan muda itu biasanya kayak orang pacaran, terus hilaf sampai ngelakuin di luar batas kewajaran ya. Iya. Tapi ada rasa tanggung jawab kan, si cowoknya nih nggak ada tanggung jawab, belum berani untuk ambil langkah tanggung jawab.
dan dia bakal maksa buat aborsi ke ceweknya. Ya cewek kan cewek yang kalau udah cinta banget tuh biasanya lemah iman, lemah akal ya dunia. Benar-benar. Jadi terjadilah pemaksaan aborsi tadi. Si cowoknya punya kuasa, si ceweknya lemah. Gitu. Terus ada satu lagi nih. Biasanya si pelaku dari kekerasan seksual tadi itu punya lingkungan habit yang buruk dari awal, dari kecilnya. Jadi kebentuklah perilaku yang buruk tadi, dan setiap karena dia ngerasa tinggi tadi dan lingkungannya yang buruk, mudah untuk dia ngelakuin pelecehan gitu. Dan biasanya kasus ini nih terjadinya secara sadar oleh si pelaku. Begitu ya. Kalau korbannya sendiri tuh biasanya emang yang lemah gitu ya kebanyakan ya. Karena emang mereka belum bisa melawan gitu ya. Enggak juga, biasanya meskipun gini ya, biasanya kalau misalnya korban kekerasan seksual ini ada satu yang bisa ngelawan tapi tetap kena gitu. Okay. Satu lagi nggak bisa ngelawan, kena. Nah, kayak yang bisa ngelawan tadi bakal dilaporin kan pasti ke pihak yang berwenang, ke Komnas HAM, ke pemberdayaan perempuan. Itu yang bisa ngelawan tadi. Jadi nggak selalu yang lemah, tapi sebenarnya ada juga yang udah ngelawan tapi masih tetap mendapatkan kekerasan seksual ini ya. Iya. Nah, ini kan tadi kita udah ngebahas nih kayak pelaku dan korbannya. Dan ini maaf banget karena ini Karipa kan dari Universitas Sriwijaya. Dan akhir-akhir ini tuh lagi sedang marak nih ada kayak kasus kekerasan seksual di kampus Karipa ini. Nah, bisa diceritain nggak kronologi secara garis besarnya aja nih, kayak gimana itu terjadinya? Ini dari pandangan aku aja ya, yang aku tahu tentang kasus tersebut ya. Kalau kurang lebih benar enggaknya bisa dicek di berita aja, soalnya udah banyak beritanya. Jadi di kampus kami itu kan ada 2 kasus pelecehan ya. Nah, yang pertama itu dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu dilakuin oleh dosennya secara sadar, secara langsung ya. Jadi ketika itu si mahasiswa ini mau minta tanda tangan. Nah, secara sadar si dosen itu melakukan oral seks kalau nggak salah di depan siswa tersebut. Lab yang emang agak tertutup ya. Nah, untuk kasus ini sendiri udah ditindak lanjut dan si pelaku kalau nggak salah mendapat hukuman 4 tahun penjara ya. Nah, untuk kasus satu lagi, itu terjadi di Fakultas Ekonomi, di mana pelakunya ini merupakan kepala jurusan di fakultas tersebut. Untuk yang dari Fakultas Ekonomi ini sendiri, itu dilakuinnya secara verbal melalui chat. Jadi nggak lewat chat aja. Si korban sempat dicoret namanya dari daftar yudisium dan disekap di WC. Wow, parah banget ya. Nah, menurut Karipa sendiri nih, gimana nih pendapat Karipa tentang kasus kekerasan seksual di kampusnya Karipa ini? Kayak harusnya korbannya ngapain atau kayak harusnya pelakunya gimana gitu? Kalau misalnya dari korban ya, kalau dari sudut pandang kakak, ketika kakak jadi korban, belum tentu kakak bisa langsung lawan, belum tentu juga bisa langsung bertindak gitu. Pasti ketika kita nggak pernah dihadapkan dengan sesuatu yang mengarah ke 18 plus itu, pasti gemeteran. Ya, benar-benar. Diem, ngapa-ngapain kan. Jadi kalau misalnya agak agak kesel ketika membaca chat, kok diem aja digituin dosennya. Iya, pasti banyak ya yang bilang kayak gitu ya. Banyak yang nyalahin. Benar-benar. Ada lagi yang bilang, mungkin pakaiannya kurang tertutup, mungkin dianya menggoda, mungkin dianya terlalu cantik.
Well, kalau seorang korban, ya namanya korban itu pasti lebih banyak dampak yang didapat kan, dampak negatif yang didapat. Seharusnya ya masyarakat kita tuh udah bisa buka mata, udah bisa ngelihat, jangan selalu menyalahkan si korban. Itu. Benar banget nih. Aku juga sering lihat nih kalau di kasus-kasus seperti ini orang justru malah lebih fokus ke korbannya ya daripada pelakunya. Dan harusnya yang Iya, kita fokuskan kan pelakunya ya. iya. Misogini di Indonesia tuh masih terlalu tinggi deh kalau menurut aku ya. Ya, benar juga. Itu salah satu faktor juga sih. Padahal kan sebenarnya mungkin kekerasan seksual ini nggak selalu faktornya dari korban kan. Kayak yang tadi udah dijelasin Karipa itu bisa dari hormon, bisa dari dalam diri, emang motivasi dalam diri juga gitu. Tapi kita sayangnya sering lihatnya orang selalu nyalahin pakaian atau kelakuan dari korbannya daripada pelakunya ya. Iya, padahal ya kalau dalam Islam sendiri nih Hana. Ya, Jadi di dalam surah An-Nisa itu laki-laki yang beriman diminta untuk menjaga pandangannya dan kemaluannya. Dan untuk perempuan diminta untuk memanjangkan pakaiannya hingga ke bawah dan menjaga kemaluannya. Jadi di iya, sini jelas selain perempuan yang harus jaga diri, laki-laki juga harus menjaga pandangan. Karena benar. asal itu berasalnya dari pandangan dahulu. Iya, Ya kan? benar-benar benar. Kita selama ini selalu nyalahinnya malah korbannya aja, padahal sebenarnya dari Al-Quran sendiri udah dijelasin kalau justru laki-lakinya juga harus menjaga pandangannya juga ya. Kamu kalau kagum sama cowok pasti kamu ngelihat dulu kan, ngelihat wah Ya, cakep nih. benar-benar. Biasanya kita Nah, lihat dulu kan, baru ngerasain. Benar-benar. Nah, menurut Karipan nih, solusi yang tepat atau hukuman yang pantas buat pelakunya di kasus kekerasan seksual di kampusnya Karipa ini gimana nih? solusi ya. Iya, Kalau solusi sih yang paling tepat si pelaku ini dikeluarin pertama diberhentiin dari kampus karena mengingat kalau misalnya dia tetap berkeliaran di lingkungan kampus bisa jadi bakal setelah di penjara masih bakal terjadi lagi kasus pelecehan-pelecehan yang lain. Jadi sebaiknya si pelaku pelecehan tadi tuh diberhentiin bukan dari kampus Universitas Sriwijaya, tapi dari seluruh kampus. Kalau bisa beliau jangan jadi ini lagi, jangan jadi pengajar lagi, jangan jadi pendidik. benar. Karena untuk pendidik sendiri, beliau aja nggak bisa menunjukkan kalau dirinya itu berkualitas untuk jadi pendidik. Benar banget sih. Terus kalau misalnya kan tadi udah dijelasin juga kan di awal katanya udah sempet di diberikan hukuman dari pihak berwajib. Nah, kalau misalnya kebijakan dari kampusnya sendiri ini apa nih buat para pelakunya itu? Atau bahkan buat korbannya mungkin, karena kan korbannya pasti ada trauma psikologis juga kan gitu. Nah, tindakan kampus ini apa nih? Kalau tindakan kampus ini, kalau nggak salah ya, untuk si pelaku, mereka dicopot dari jabatannya. Tapi untuk diberhentiinnya atau enggak, itu belum tahu bakal diberhentiin atau enggak Hmm, pelakunya tuh. Makanya kan kayak kesel nggak sih kamu? iya bener. Harusnya udah jelas banget ya hukumannya, harusnya udah orang-orang juga tahu mungkin ya kayak hukuman yang pantasnya gimana, tapi emang belum belum tegas mungkin kali ya. Ya mungkin masih ada pertimbangan lain kenapa Ya, enggak diberhenti. mungkin. Kalau untuk korban sendiri dari awal ini kan awal mulanya bisa tahu tentang kasus ini kan dari base Twitter ya. Iya, Jadi sejak awal di spill itu BEM universitasnya langsung gerak langsung cari tahu siapa si korban. Lalu dari pihak Kementerian Pemberdayaan BEM kampus juga udah mengawal kasusnya, ditemenin korbannya ke sana kemari. Jadi untuk korban sendiri
ada kok yang mendampingi, Oh, nggak dibiarin secara bebas aja. nah, kan berarti korbannya juga sekarang banyak yang dukung ya, dan banyak yang support juga, jadi dia nggak ngerasa sendiri banget kan ya, karena udah didukung juga. Nah, menurut Kak Ripa nih, segini konsekuensi buat pelaku atau kayak bantuan buat korbannya ini udah cukup atau harus ada yang ditambah lagi nih menurut Kak Ripa? Kalau menurut aku, yang perlu kita tuh perlu lagi meningkatkan keamanan kampusnya loh dari pelecehan seksual ini. Makanya dari Permendikbud kemarin tuh seharusnya disahkan dan langsung aja bentuk satgasnya di tiap-tiap kampus di Indonesia ini. Biar kalau misalnya ke depannya terjadi lagi kasus pelecehan seksual kayak gini, kita bisa langsung ngelapor ke sana dan si pelaku langsung ditindak tegas. Itu yang paling penting sih menurutku. Lalu untuk korban sendiri, alhamdulillah dari seluruh keluarga mahasiswa Unsri ini udah mendukung semua pergerakan, udah ngawal semuanya. Ya, alhamdulillah udah cukup ya untuk korban sendiri. Dan dari aku sendiri ya Hana berharap semoga pelaku itu bakal ditindak seadil-adilnya gitu. Begitu ya. Nah, Kak Ripa kan tadi udah ngebahas nih tentang upayanya, termasuk udah cukup atau enggak nih buat Kak Ripa. Nah, kalau sepengetahuan Kak Ripa sendiri, kan sekarang ada di Universitas Sriwijayanya sendiri ya, eh, keadaan korbannya itu sekarang kayak gimana? Dan kayak eh, kalau dari sisi trauma psikologisnya itu ada tindakan langsung nggak selain kayak mendampingi aja gitu? Kalau dari psikologisnya ya, Dek, itu nggak kok ada sih. Dari sisi psikologisnya sih nggak parah, nggak sampai trauma harus minum obat gitu, enggak kok. Masih di batas normal gitu. Hmm. Kalau dari pihak kampusnya sendiri ada kayak mungkin dibantu ke orang yang lebih berilmu tentang psikologis, misalnya kayak ke psikolog atau psikiater gitu nggak? Atau hanya didampingi saja sampai proses hukum pelakunya gitu? Uh, Kalau boleh jujur ya, Dek, untuk dari kampus, kakak nggak tahu tindakan kampus itu gimana. Kakak cuma taunya pergerakan yang dilakuin sama BEM aja. Kalau dari kampus, kurang tahu sih gimana tindakannya mengawal korban tadi. Tapi yang jelas si korbannya nggak terlalu terguncang ya kalau keadaan psikologisnya. Tapi ya mungkin Ya, pasti ada traumanya ya. trauma tuh ada, tapi nggak sampai harus minum obat-obat depresi kayak gitu, enggak kok. Tapi nggak belum ada di tahap yang parah sampai harus ke yang lebih ahli gitu ya. Nah, Iya. ini udah mau di penghujung acara nih. Kalau menurut Karipa sendiri, kalau misalnya sekarang Karipa nih bisa berbicara di depan banyak orang, di depan pelaku, di depan korban, atau kayak di depan kampus gitu kan. Apa nih yang ingin Karipa sampaikan? Bisa kayak komentar, kritik, atau saran tentang kasus kekerasan seksual ini nih. Oke, dari aku ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus lebih aware aja sama lingkungan kita. Jangan nganggap remeh kasus kekerasan seksual, kasus pelecehan seksual. Terlebih lagi jika si pelaku itu punya keluarga. Apa si pelaku itu nggak mikir gitu. Gimana keluarga aku setelah aku ngelakuin ini? Ya sih, mungkin memang nggak ada kepikiran karena namanya nafsu udah di ujung. Tapi at least bisa menahan diri gitu untuk si pelaku. Dan untuk korban-korban kasus pelecehan seksual itu jangan takut untuk speak up karena banyak nggak satu dua aja nih di Indonesia yang merupakan korban pelecehan seksual tapi nggak Benar, berani untuk yang udah berani speak up tuh luar biasa loh. Dan benar. juga ini lagi pelaku udah korban udah pihak berwajib ya
untuk pihak berwajib hendaknya lebih aware lagi, lebih ditindak lagi untuk kasus pelecehan seksual. Jangan mentang-mentang korban cuman di catcalling, cuman di cewek mau kemana, itu malah diketawain gitu. Kayak, oke, awal-awalnya cuman digodain kayak gitu. Gimana kalau tiap hari digodain lama-lama terjadi pemerkosaan? Harusnya kan pihak berwajib itu menyadari gitu. Untuk apa mereka gerebek hotel, untuk apa mereka gerebek kos-kosan. Kalau misalnya terhadap kasus pelecehan seksual sendiri, terhadap kasus kekerasan seksual sendiri, mereka nggak aware, mereka malah ketawa. Untuk pihak berwajib hendaknya lebih mementingkan apa yang dipentingkan, karena pelaku bukan cuma masyarakat biasa, tapi oknum juga, oknum 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 berbaju coklat juga ada, oknum berbaju hijau juga ada, nggak cuma masyarakat biasa. Ya itu aja sih dari kakak. Oke. Nah, kalau misalnya kan tadi Karipa udah jelasin nih kayak komentar atau kritik atau sarannya buat kasus kekerasan seksual di Indonesia ini nih. Nah, tapi kalau dari Karipa sendiri, apa langkah yang udah Karipa lakuin atau ingin dilakuin di masa depan buat salah satu untuk mengurangi atau menghilangkan bahkan tentang kasus kekerasan seksual ini nih, kayak aksi-aksi Karipa ini apa? Yang pertama dan paling utama itu antara perempuan dan laki-laki jangan ada pembeda. Karena biasanya kasus ini terjadi karena si cowok itu merasa lebih hebat, lebih tinggi dari si cewek. Jadi kita tuh harus lebih menegakkan lagi, Indonesia ini harus lebih menegakkan lagi kesetaraan gender. Kita emang udah nyampe tentang kesetaraan gender, tapi kita belum adil. Nah, dan lagi langkah aku ke depannya sih, aku pengennya ke depan itu kita lebih bisa kita lebih bisa aware sama lingkungan kita untuk kalau misalnya terjadi sesuatu sama teman kita tiba-tiba yang biasanya ceria jadi tiba-tiba diam itu lebih diperhatikan. Terus lagi untuk sejak dini itu yang perempuan bisa diajarkan untuk bela diri biar kalau terjadi lagi kasus-kasus kayak gini bisa ngelawan dengan fisik. Dan lagi harapannya ya orang-orang yang suka komen nyalahin korban itu bisa lebih berpikir luas gitu. Open minded boleh, tapi jangan sampai menyalahkan korban karena nggak selamanya korban yang salah dan nggak selamanya pelaku itu juga salah. Benar-benar, bisa. Nah, ini terakhir nih, kan tadi udah harapan nih gimana dan kayak aksi-aksi dari Karipa nih kayak gimana. Sekarang terakhir pesan buat orang-orang untuk mungkin bisa lebih mengerti atau lebih aware tentang kekerasan seksual nih, boleh. Apa ya pesan untuk orang-orang? Intinya untuk cowok lebih jaga pandangan, yang untuk cewek yang cewek lebih menjaga pakaiannya, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu ketat. Soalnya meskipun kita udah pakaian tertutup dan cowoknya nggak bisa jaga pandangan, itu bakal tetap bisa aja memunculkan nafsu. Jadi antara cewek dan cowok itu harus bisa saling menjaga diri, harus bisa saling pesan aku untuk orang-orang semuanya harus bisa membatasi lah untuk dirinya sendiri. Nafsu emang nggak bisa ditahan, tapi kita bisa cegah dengan menjaga pandangan, menjaga aurat kita sendiri, menjaga kemaluan kita sendiri. Itu aja sih Hana dari aku. Oh, oke. Jadi di podcast kali ini kita banyak banget tahu tentang kekerasan seksual ya, dari kayak bentuknya dan kayak dari kasus-kasusnya sendiri juga kita kan jadi lebih tahu kayak kita tuh harus apa nih gitu kan kalau misalnya kita mengalami kekerasan seksual. Ini aku dari MC juga
ingin bilang buat orang-orang di luar sana yang mungkin pernah mengalami atau sedang mengalami atau ya pokoknya kalau udah pernah berhubungan dengan kekerasan seksual ini, jangan takut untuk berbicara, yang pertama, karena pasti semua orang juga peduli, dan jangan peduliin orang yang bilang untuk nyalahin korbannya mungkin karena pakaian atau apa. Buktinya kan eh, akhir-akhir ini malah kasus kekerasan seksual terjadinya malah di orang-orang yang tertutup kan ya, bukan malah yang pakai baju-baju terbuka. Dan buat yang eh, pelaku-pelaku di luar sana, semoga hukum di Indonesia nggak tumpul ya ke mereka. Semoga hukum Indonesia jadi lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus ini. Terus dan untuk orang-orang di luar sana yang belum jangan jangan sampai sih yang nggak pernah ngerasain kekerasan seksual juga jangan terlalu menjudge korban ataupun pelaku karena kan hal kayak gini tuh kadang tidak bisa dikendalikan kan. Jadi di podcast Peduli Kekerasan Seksual ini semoga yang kita bicarakan kali ini bisa jadi ilmu baru, pengetahuan baru, dan bikin kita jadi lebih aware tentang kekerasan seksual ya, Kak Ripa. Iya, Hana. Semoga nggak dari Unsri aja yang lebih aware, nggak dari Unair aja yang lebih aware, tapi semoga semua kalangan masyarakat, baik dari yang pejabat sampai yang masyarakat biasa, itu bisa lebih peduli lagi terhadap kasus kekerasan seksual ini. Benar banget nih. Nah, oke. Karena ini udah selesai juga, jadi aku mau bilang terima kasih untuk yang udah dengerin podcast kita dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga Kak Ripa, narasumber kita langsung nih dari Universitas Sriwijaya. Jadi kan kita tahu nih perspektif dari mahasiswi sendiri yang ada di kampus sana. Jadi kita kan nggak langsung menilai dari berita aja. Terus dan pokoknya kita harus terus peduli sama kekerasan seksual dan pantengin terus akun peduli KS_UA ini karena kita akan terus memberikan postingan-postingan mengenai kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kepedulian kita. Oke, sekian dari kami. Saya Hana Spasadida. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan ya silahkan kali Pak kalau mau di penutup. Oke, terima kasih Hana udah mengundang aku jadi narasumber untuk hari ini. Terima kasih juga untuk peduli KS_UA udah percayain aku buat ngisi materi, bukan ngisi materi sih, buat nyampein sedikit tentang kekerasan seksual, dan semoga bagi yang mendengar maupun yang nge-share bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih, tetap pantengin terus peduli KS_UA karena banyak postingan menarik dan tentunya menambah wawasan kita tentang kekerasan seksual. Benar nih. Oke, kalau gitu aku tutup aja ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi para pendengar semua. Dadah.